Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita Dauratul Fasaniyah di pertemuan yang keempat, kalau nggak salah ya. Kelima. Kelima. Untuk pertemuan kali ini, seperti biasa, akan kita sama-sama dengarkan materi dari guru kita, Ustaz Muhammad Hadromi, rahimahullah. Dan akan kita simak pula pembahasan pada pertemuan hari ini dan akan dilanjutkan dengan diskusi pada akhir sesinya. Sudah siap, Ustaz? Nah, bismillah. Baik, tafadhol untuk Ustaz Hadromi, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, jazakumullah khairan wa rafa'allahu manzilatakum. Nah, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba wa ba'du. Hayyakumullahu jami'an wa marhaban bikum ya talabatal ilm fi majlisina hadha. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala majlisana hadha rawdatan min riyadil jannah. كما نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى من الأعمال والأقوال. وبعد، نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع في هذا الشرح القيم، شرح لابن الأجروم أو لمتن الأجرومية لابن الأجروم بشرح التحفة السنية. ووصلنا اليوم وسنأتي اليوم إلى هذا الفصل، عدد مرفوعات الأسماء أو عدد المرفوعات وأمثلتها. عدد المرفوعات وأمثلتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، تفضل شيخ رشكي لو تكرمت بقراءة المتن. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عدد المرفوعات وأمثلتها. قال: باب المرفوعات الأسماء. المرفوعات 7 وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. Nah, jazakallahu khairan. Nah, qala babu marfu'atil asma. Berarti di sini kita sudah tidak lagi membahas tentang fi'il. Kemarin kita sudah bahas tentang fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Nah, sekarang asma. Kemudian yang dia itu marfu'. Sab'atun. Babu marfu'atil asma. Al-marfu'atu sab'atun. وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وأقول قال الشارح: قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في 3 مواقع. Kita sudah tahu semua bahwasanya isim mu'rab ya punya 3 i'rab. Pertama ar-rafa wa mawqi'un nasab wa mawqi'u al-khafd. Nah, untuk pertemuan hari ini kita insyaallah bahas sampai khabar inna wa akhwatuha. Nah, sedangkan yang tabi'il marfu' ini untuk pekan depan insyaallah. Jadi mind map-nya untuk hari ini kita mulai al-marfu'at.
Sederhananya seperti ini, ada naib atau naibuhu, naibu al-fa'il. Kemudian al-mubtada wa al-khabar. Nah, nanti ini yang mubtada dan khabar akan terjadi perubahan ketika masuk kana dan akhwatuha. Jadi asalnya itu dia dari mubtada dan khabar. Dan inna wa akhwatuha. Nah, ini untuk hari ini. Nah, pertama beliau Asy-Syarih memulai dengan contoh sederhana. Walikulli wahidin min hadhil mawaqi' awamil taqtadih. Dan 3 bentuk ini, rafa', nasab, dan khafad, memiliki awamil. Wa qad syara'a al-mu'allifu yubayyinu laka dzalika 'ala tafsil wa bada'a bi dzikril marfu'ah. Dan memulai dengan yang marfu terlebih dahulu li'annahal asyraf. Wa qad dzakara anna al-isma yakunu marfu'an fi 7 mawadhi'. Nah, jadi ini yang akan kita bahas pada halaman ini yang secara umum, nanti baru kita masuk secara detailnya. Idza kana fa'ilan. Berarti fa'il pastilah marfu. Sudah. Wa misaluhu Aliun wa Muhammadun fi nahwi qaulika hadara Aliyun. Tinggal kita selalu mengingat mu'rab itu ada yang dia isim zahir, ada yang muqaddar. Nah, nanti misalnya hadara Aliyun, nanti ada misalnya hadara al-fata, ini marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah, nanti masuk di bab fi'il. Kemudian an yakuna naibul fa'il. Naiban 'anil fa'il. Nah, dan bahasa dari Ibnu Ajurrum dengan kata al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Jadi naibul fa'il ini pada susunan awalnya dia adalah maf'ul bihi. Kemudian fa'ilnya dihilangkan, dia yang menjadi posisi marfu'nya. Kalau di bahasa kita mungkin kalimat pasif. Kemudian yang ketiga dan 4, al-mubtada wa khabaruhu, mubtada khabar, Muhammadun musafirun, Aliyun mujtahidun, dan ini nanti mubtada ada 2, isim zahir dengan dhamir. Akan kita dapati secara detailnya. Yang kelima isim kana au ihda akhwatiha, kana wa akhwatuha. Kemudian khabar. Nah, kalau yang di kana itu di isimnya yang marfu, kalau yang di inna kebalikan, di khabarnya yang marfu. Inna Muhammadan fadil. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Kemudian tabi'ul marfu, sifat atau na'at, atau tabi' di sini lebih umum dari itu, yang harakatnya mengikuti harakat sebelumnya, harakat isim marfu sebelumnya. Yang pertama na'at, an-na'at, zarani Muhammadun al-fadilu. Al-fadilu mengikuti harakat Muhammadun, na'at man'ut. Nah, kemudian yang kedua al-atuf. Atuf. Safara, nah di sini ada nanti penjelasan atuf bayan, atuf nasab. Nanti kita masuk ke bab atuf saja. Nah, di sini yang atuf bayan, safara Abu Hafs Umar. Yang atuf nasab, tasyaraka Muhammad wa Khalid, dan ini yang lumrah. Kemudian yang ketiga at-taukid, misal nafsuhu au ainuh
zaranil amiru nafsuhu. Nah, tidak dikatakan nafsahu, tapi nafsuhu mengikuti baris fa'ilnya. Warabi' al-badal, kita ma'ruf, hadara aliyun akhuka, atau Muhammadun ibnu Abdillah. Nah, wa idza ijtama'at hadhihi at-tawabi' kulluha aw ba'daha fi kalam qaddamta an-na'ta thumma 'athful bayan thumma tawkid thumma al-bada' thumma 'athf nasab. Taqul ja'a ar-rajul karimu aliyun nafsuhu sadiquka akhuna. Masyaallah, ini contoh, ini mencontohkan semua yang tawabi tadi. Nah, ini beliau kasih beberapa contoh dari i'rab sederhana. Ibrahim mukhlisun, Ibrahimu mukhlisun, Ibrahimu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Mukhlisun khabar mubtada wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah. Nah, kemudian beliau kasih contoh juga kana wa akhwatuha. Nah, kana, nah perlu dituliskan juga fi'lun madhin naqis. Yaitu naqis mana naqis? Laisa lahu fa'il. Laisa lahu fa'il, dia fi'il madhi. Tapi apa? Naqs, tidak ada fa'ilnya, dan yang setelahnya di sini kana rabbuka qadira. Tidak dikatakan rabbu fa'il dari kana, enggak, tapi apa? Isim kana. Qadira. Innallaha sami'ud du'a. Innallaha. Nah, sekarang kita masuk ke yang satu persatu secara detail. Nah, sekarang ke al-fa'il yang pertama. Nah, ini definisinya. Qala babul fa'ili al-fa'ilu huwa ahadul ismi al-marfu'u huwa al-ismu al-marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu. Definisi sederhana. Huwa al-ismul marfu' al-mazkur qablahu fi'luhu. Wa aqulu al-fa'ilu lahu ma'ayani ahaduhuma lughawiyyun wal akharu istilahiyyun. Fa'il memiliki dua makna, bahasa dan istilah. Wa amma fil lughati ibaratun amman awjadal fi'l, sebuah ibarat atau pernyataan amman awjadal fi'l, untuk pelaku yang melakukan suatu perbuatan, jadi pelaku. Wa amma ma'nahu fil istilah, adapun maknanya secara istilah nahwu, nah inilah yang disebutkan oleh mu'allif, al-ismul marfu al-mazkur qablahu fi'luhu, isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Wa qauluna lismu la yashmalul fi'la wala harfa. Jadi tidak akan menjadi fa'il, itu adalah fi'il. Walal harfa, dan tidak pula huruf menjadi fi'il. Fala yakun wahidun minhuma fa'ilan. Wa huwa yashmalu isma sarih wa ismal muawwal bis sarih. Nah, ini sekarang pembagiannya yang perlu digarisbawahi. Nah, fa'il itu punya dua bentuk. Al-ism as-sarih, al-ism as-sarih, wal ism al-muawwal, ta'wil. Wal ismul muawwal bis-sarih. Ini satu, ini dua. Wa amma sarih fa nahwu Nuhun wa Ibrahim. Nah, sarih yang disebutkan isimnya secara langsung. Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa idh yarfa'u Ibrahimu. Dan ini rata-rata fa'il dalam bentuk ini. Ja'a
Ja'al mu'allimu. Nah, guru telah datang. Sekarang yang isim mu'awwal. Nah, kalau yang mu'allim, yang sore ini sangat mudah. Yang mu'awwal ini butuh bantuan sorof untuk memahaminya. Bagaimana? Nah, belum katakan wa amal mu'awwalu bis sarihi fanahu qawlihi ta'ala awalam yakfihim anna anzal. Kita coba lihat. Awalam yakfihim anna anzalna. Ini fiilnya mana? Yakfi, ya kan? Majzum bilam. Himnya di sini maf'ulun bihi atau fa'il? Sebagai maf'ulun bihi, sebagai maf'ulun bihi. Ainal fa'il? Ainal fa'il? Kalau ada fiil, ada fa'il. Nah, bagaimana? Nah, inilah nantinya yang akan menjadi al-mu'awwal besar. Nah, ini beliau kasih ya Rob. Fa anna di sini anna harf taukid wa nasab. Kemudian awalam yakfihim anna anzalna. Tidakkah cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan atau bahwasanya kami sudah turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wana isim mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Jadi ini dia caranya itu mengirob satu persatu dulu. Baru nanti dia fi mahal dengan fi mahal. Nah, anna anzalna dulu di irob. Nah, ini beliau anna, ini kemudian dhamirna mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Wa anzalna baru ke bagian keduanya. Wa anzalna fi'il madhi wa fa'iluhu. Wal jumlah, nah sekarang baru wal jumlatu fi mahalli raf'in khabar anna. Wa an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wil masdar fa'il yakfi wa takdir. Nah, yang dia menjadi awalam yakfihim inzaluna. Inzaluna. Nah, kalau ini mungkin agak susah karena ada harf taukidnya anna, harf nasabnya anna. Tapi yang mudah itu contohnya seperti ini, mithlu qaulika yasurruni anta tamassaka bil fadail. A'jabani ma sana'ta. At-takdir yasurruni tamassukuka. Nah, jadi ini kalau ini namanya an apa? An al-masdari, an masdariyah. Ini ma apa? Apa itu maksud an masdariyah? Masdariyah, fiil setelahnya itulah secara asal dia diinginkan sebagai masdarnya. Wa ajabani sun'uka. Wa ajabani sun'uka. Nah, kita ambil satu contoh. Nah, ismu awal. Ajabani ma tasna'u. Tasna'u. Ditakwil lah ini maknanya, ditakwil apa? Ma tasna'u dijadikan ke masdar, ma-nya dihilangkan. Fi'il sana'a yasna'u anta tasna' dicarikan apa? Masdarnya dan disesuaikan. Ini ma tasna'u untuk anta berarti ma tasna'u masdarnya menjadi ini untuk anta, masdarnya menjadi sun'uka. Disesuaikan. Misalnya yang menjadi contoh yu'limuni, menyakitiku, yu'limuni ma yu'limuni ma tazkurina.
yu'limuni ma tazkurina, apa yang engkau sebutkan untuk perempuan. Yu'limuni ma tazkurin, ya aku merasa sedih atau membuatku sedih apa yang engkau sebutkan. Ma tazkurina diubah ke fiil. Nah, makulta jamil sahih. Yu'limuni makulta. Nah, tadi kita sudah fiil untuk anta muzakkar. Nah, ini kita tadi cari untuk yang perubahannya ke muannas. Yu'limuni ma tazkurina. Diubah ke untuk muannas. Yu'limuni zikruki. Nah, atau sah. Nah, mungkin mudahnya misalnya ini kita ubah ke qaul saja ya. Yang mudah dipahami. Yu'limuni ma taqulina. Nah, yu'limuni qauluki. Nah, jadi disesuaikan. Ketika diubah ke masdar, disesuaikan domirnya. Tapi juga jangan salah. Terkadang yang di masdariyah ini justru dia menjadi maf'ulun bihi. Nah, makanya jangan ketukar. Kalau fiilnya itu sudah ada fa'ilnya, berarti yang setelahnya ini dia menjadi maf'ulun bihinya. Contohnya misalnya uhibbu ma tas Nah, ini tadi kan yu'jibuni ma tasna. Belum ada fa'ilnya. Kalau uhibbu udah ada kan, anak uhibbu fi mahalli wal fa'ilu dhamiru mustatirun takdiruhu ana uhibbu. Ma tasna'u. Nah, ini yang guna masdariyah jadinya apa? Uhibbu sun'a, tidak marfu lagi tapi apa? Sun'a. Dia malah menjadi maf'ulun bihi. Tapi konsep utamanya itu yang kita paham. Nah, tentang ma masdariyah dan an masdariyah. Itu maksudnya apa? Setelahnya dikembalikan ke bentuk masdarnya. Nah, yang di kitab yasurruni an tatamassaka bil fadaili. Nah, masdarnya yasurruni tamassukuka. Ajabani ma sana'ta. Nah, takdirnya ajabani sun'uka. Nah, jadi untuk fa'il dia dengan dua bentuk, isim sharih dan ini yang lumrah, kemudian isim muawwal bi as-sharih. Yaitu gabungan antara fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah dan dibantu dengan lumrahnya dibantu dengan ma masdariyah atau an masdariyah. Kalau yang di ayat dengan anna, dengan harf nasab, anna, taukid wa nasab. Nah, sekarang coba saya cek. Nah, berarti ada yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi pengulangan. Nah, sekarang ke aqsamul fa'il wa anwa'uz zahir min huwa ala qismain zahir wa mudmar. Nah, jadi pembagiannya lebih detail lagi. Mungkin pembagian lebih tepatnya menjadi seperti ini. Al-fa'il itu 2,
zahir, dan mudmar. Mudmar itu domir, dengan domir. Zahirun mudmarun, yang zahir ini yang tadi apa? Sharih, dan muawwal. Nah, jadi begini ya. Jadi begini tadi yang sudah itu sharih dan muawwal. Nah, baru kita pelajarin yang mudmarnya. Wa huwa ala qismaini. Nah, tafadhal Syekh Zaki. Qala wa huwa ala qismaini. قال المؤلف أقسم الفاعل وأنواع الظاهر منه. قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، قام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقال الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. Nah, ya, syukran. Nah, ini beliau kasih contoh banyak ya, tapi kita jangan pusing. Maksudnya beliau ini ingin merefresh kita itu yang sudah kita pelajarin kemarin tentang apa? Tentang mufrad, isim mufrad, kemudian apa? Musanna, jamak. Kemudian jamak kan ada dua, jamak taksir, jamak muzakkar salim, dan jamak muannats salim. Kemudian jika diidhofahkan ke ya mutakalim dan asma khamsah. Nah, jadi yang contoh ini langsung kita praktekkan. Nah, jadi langsung kita coba fa'il zahir, ya, al-fa'il al-zahir. Nah, mungkin langsung kita ambil contoh. Yang pertama apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Ja'a Zaidun. Nah, ja'a Zaidun. Kemudian apa? Musanna. Ja'a Zaidani. Kemudian kasih apa? Jamak muzakkar jamak al-muzakkar. Nah, beliau kasih itu Zaidun ya. Bisa mungkin bisa kita ganti al-muslimun. Nah, kemudian beliau kasih contoh di apa? Mufrad muannas. Mufrad muannas. Tadi apa? Ja'at Hindun. Ja'at. Nah, kita ubah yang ada tak marbutohnya. Ja'at Fatimatu. Nah, tapi untuk yang kita ringkas. Kalau untuk i'rabnya yang mufrad dan musanna ini sama jika muzakkar dan muannas. Nah, di sini apa? Fatimah. Di sini Fatimatani. Ini tetap dia bidhammah zahirah sama dengan alif jika musannanya. Nah, yang beda itu muzakkar salim dengan muannas salim. Al-muslimah tuh. Nah, al-muslimatu ini masih sama dengan isim mufrad. Apalagi beliau kasih contoh asma khamsah. Ja'a al-asma al-khamsah. Ja'a akhuka dengan waw. Kemudian beliau kasih contoh juga dengan ya al-mutakallim. Ya al-mutakallim. Ja'a gulami. Nah, jadi satu persatu isim fa'il ini yang pertama harus kita selalu ingat dia itu fa'il.
dan dia marfu. Dan dia marfu. Nah, balik. Marfunya itu kita merujuk sudah belajar kemana? Apakah dia bidhammah zahirah, ya kan? Seperti ja'a Zaidun, ja'at Fatimatu, atau apa? Bidhammatin marfu'un wa alamatur misalnya musanna ja'a Zaidani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Harus kita ingat selalu kalau dia musanna berarti dengan al alif niyabatan anid dhammah. Di muzakkar dan di asma khamsah dengan waw, dengan waw. Ja'al muslimun, ja'a akhuka, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al waw niyabatan anid dhammah. Yang untuk muannats salim ini sama dengan isim mufrad ja'at al muslimatu, sama dhammah zahirah ala akhirih. Nah, mungkin yang agak sulit nanti ini dia mutakallim. Nah, ini dhammah muqaddarah. Nah, alamat rafa. Nah, ini kayaknya kita dhammah zahirah niyabatan anil dhammah dhammatun muqaddarah. Nah, ini yang sering tertukar-tukar kita. Nah, kita balik yang dhammah zahirah tadi yang mana? Yang mufrad, ya kan, dengan muannats salim. Ja'a Zaidun, ja'at Fatimatu. Marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu zahiratun ala akhirih. Ja'at al-muslimatu, al-muslimatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun ala akhirih. Kemudian yang niabatan anil dhammah yang mana? Yang di musannah dan jamak mudzakkar salim dan asma khamsah. Ja'a Zaidan marfu'un wa alamatu raf'il alif niabatan anil dhammah. Ja'al muslimun, ja'a akhuka marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun niabatan anil al-waw niabatan anil dhammah. Nah, ini yang ketiga yang dhammatun muqaddarah. Nah, ini kalau pakem kita di 3 pembagian ini insyaallah enak. Nah, dhammah muqaddarah itu yang ada dhammatun muqaddarah. Nah, isim apa? Isim maksur. Isiman kus. Kemarin udah lewat. Kemudian ya al-mutakallim. Ya al-mutakallim. Yang maksur ya ja'a al-fata, ja'a al-qadi, ja'a waladi, anak saya, ya kan. Nah, ini yang dhammah muqaddarah. Yang ini apa? Yang fata ulangan ya, jadi kita lebih cepat. Ja'al fata fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala alif mana amin zuhuriha at-ta'azzur. Nah, mangkus ja'al qadhi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala al-ya mana amin zuhuriha as-siqal li annahu isman mangkus. Wa ya mutakallim ja'a waladi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih lishtighali al-mahal biharakatil munasabah. Biharakatil munasabah itu ya mutakallim. Nah, mabni ala dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Ala akhirih mana amin zuhuriha ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Kemarin sudah kita. Nah, jadi ini mungkin yang pembagian yang paling
atau mind map yang paling mudah untuk dipahami. Alamat rafa' dhammah zahirah niabatan an dhammah, kemudian dhammah muqaddarah. Dibantu dengan yang tadi, mana yang 6. Ini mungkin bisa kita lebih perjelas. Nah, tapi tulisannya agak kecil, tinggal di zoom di layar masing-masing. Yang dhammah zahirah tadi apa saja adanya? Isim mufrad. Kemudian jamak muannats as-salim. Itu dhammah zahirah. Ja'a Zaidun, ja'at Fatimatu, ja'at al-muslimatu. Niyabatan an dhammah. Nah, ini kita ringkas ya. Yang niabatan itu apa? Yang al-musanna, kemudian jamak al-muzakkar as-salim, kemudian asma al-khamsah. Nah, kemudian yang dhammah muqaddarah itu 3 tadi, isim maksur, manqus, dan ya mutakallim. Nah, ini pembagiannya. Ya ul mutakallim. Nah, naudul kita. Nah, jadi ini bait yang cukup panjang ini sudah bisa kita pahami. Nah, ini kalau ini bisa selebihnya tinggal bisa baca sendiri untuk dapetin i'rabnya misalnya di sini. Nah, ini tadi kan i'rab. Nah, ini satu yang sudah kita tarkhis tadi. I'rab al-bidhammah zahirah jami' ma taqaddam. Kemudian bidhammah al-muqaddarah. Nah, ini yang hadara al-fata safar al-qadhi akbar sadiqi yang ya mutakallim. Nah, ini yang bil huruf an-naibah anil fi'il. Nah, tadi ini 2, ini 3. Semua udah kita ambil tadi. Nah, mungkin di buku masing-masing dikasih tanda pembagiannya. Nah, anwa'ul fa'il al-mudmar. Nah, sekarang yang domir. Ini juga nggak kalah mudah sebenarnya. Nah, kalau udah sorofnya udah pakem, gampang. Nahwu qaulika wal mudmar 12 sejumlah dengan domir itu sendiri. Dorobtu, dorobna, dorobta, dorobeti, dorobtumna, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna, doroba, wa dorobat, wa doroba, wa dorobu, wa dorob, wa dorobna. Wa dorobna. Nah, dan tinggal dikiaskan ke semua fi'il. Jadi di sini semua fi'il kita katakan apa kecuali yang fi'il nakis seperti kana tadi. Kemudian afwan. Semua fi'il di sini. Dan tidak melihat apakah fi'il tersebut lazim atau muta'addi. Lazim muta'addi itu tentang maf'ulun bihinya ada atau tidak. Dan untuk fa'il likulli fi'lin fa'ilun. Nah, darabtu wa hafiztu wa ijtahadtu. Nah, tinggal diubah darabna, hafizna, ijtahadna. Nah, beliau kasih contoh semuanya ke satu persatu tadi. Nah, mungkin yang yang untuk domir dorobana. Nah, kalau sampai sini mungkin terbagi 2 dia. Terbagi 2. Yang bagian doroba, dorobat, doroba, dorobu, dorobana. Ini maksudnya ke fa'il domir mustatirun takdiruhu huwa atau takdiruhu hiya. Takdiruhu hiya. Nah, misalnya di sini doroba.
Nah, di dhamir ghaib. Di dhamir ghaib. Nah, Muhammadun daraba akhahu. Ibrahimu hafidha ad-darsa. Hafidha ad-darsa. Kemudian dhamir wahidah al-muannats al-ghaibah ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis. Nah, yang untuk dhamir ghaib ini, nah ini perbedaannya di sini. Kemudian apa tadi, fa'il al-mudmar. Al-mudmar. Dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun. Muttasilun. Kemudian salah satunya apa tadi, dhamir al-ghaib. Al-ghaib. Nah, Zaidun daraba akhahu. Zaidun daraba akhahu. Nah, ini daraba fi'lun madhin mabni 'ala al-fathi wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa, balik ke Zaid, taqdiruhu huwa. Nah, mustajawazan, nah itu, nah insyaallah ada bagiannya. Nah, jawazan dan dhamir mustatir wujuban. Nanti yang wujuban itu yang setelah ini. Setelah ada ilah yang dia dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Nah, al-ghaib Zaidun, yang penting kita juga paham ketika seperti ini Zaidun daraba akhahu, ini dia menjadi jumlah ismiyah, dimulai dari isim Zaid. Karena kalau kita ubah ke posisi awalnya, daraba Zaid sudah menjadi jumlah fi'liyah. Zaid lah sebagai fa'il dari daraba. Nah, tapi kita memulai percakapan itu misalnya di percakapan yang dimulai dengan isimnya, yaitu sebagai mubtada, dia Zaidun daraba akhahu. Dan ini mungkin sebagai pertanyaan, apa beda daraba Zaidun akhahu, Zaidun daraba akhahu? Kalau diterjemahkan nggak ada beda, tapi untuk sastra Arabnya itu terbedakan di ilmu balaghah. Mana ingin dimulai dari kata isim misalnya, Zaidun daraba akhahu. Kita ingin nyebut nama pelakunya dulu nih, orang yang lakuin. Nah, tapi kalau dasarnya daraba Zaidun akhahu, mengabarkan biasa. Mengabarkan daraba Zaid akhahu. Oh, nah, tapi Zaid daraba akhahu. Nah, ada sesuatu yang lebih. Nah, tinggal di i'rabnya yang berubah jika berubah susunan. Tayyib. Nah, tadi yang dhamir mustatir jawazan dan mustatir wujuban, di sini dia. Wa kullu hadhil anwa' 12 sabiqa yusamma ad-dhamir fiha ad-dhamir muttasil ta'rifu alladhi la yubtada bihi al-kalamu wa la yaqa'u ba'da illa fi halat tahdid. Tidak dimulai dengannya pembicaraan. Nah, karena dia selalu di akhir. Hafizna, darabatum, ijtahadu, hafizu, bukan di awal. Nah, yang ini yang mustatir wujuban di sini. Ketika kita masuk ke dhamir al-munfasil, huwallazi yubtada bihi wa yaqa'u ba'da illa. Nah, ma daraba illa ana. Illa ana, ini mustatir wujuban. Illa ana.
Wa ma daraba illa antum. Au antum anta darabta. Anta darabta. Nah, ini yang mustatir wujuban dan mustatir jawazan. Nah, jadi fa'il tadi sudah kita bahas tentang fa'il ini, dia sedikit panjang. Nah, ini tadi dari awal zahir, fa'ilnya zahir yaitu isim sharif dan isim muawwal, kemudian yang dhamir. Nah, yang dhamir tadi ini ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Tasil, munfasil. Munfasil sharif wa muawwal. Nah, malah na'ti ila naibil fa'il. Nah, ini insyaallah tidak sulit. Dan kaidah dasarnya untuk naibul fa'il ini dia untuk fi'il muta'addi, mulazim, laisa lazim. Laisa laziman. Qala mu'allif qala babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu wa huwa al-ismul marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Yang tidak disebutkan fa'ilnya, pelakunya. Nahu qata'a Mahmudun al-husna. Yang Mahmud memotong ranting. Hafidha Khalilun ad-darsa. Khalil sedang menghafal pelajaran. Al-husna maf'ulun bihi. Ad-darsa maf'ulun bihi. Yang menjadi fa'il Mahmud dan Khalil. Wa qad yuhzaf al-mutakallim al-fa'il min hadzal kalam wa yaktafi bi dzikri al-fi'l wa maf'ul. Wa hina idzin yajibu an yughayyara surat al-fi'l. Maka diubah bentuknya. Nah, diubahnya bagaimana? Nah, ini dia. Nah, fa in kana fi'lu madhiyan thumma awwaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Nah, tadi apa? Hafizha. Hafizha Khalilun darsa. Nah, hafizha yang mudhari'nya yahfazu Khalilun ad-darsa. Diubah bagaimana yang hafizha? Bila dhamma wa in kana al-fi'lu madhiyan dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Menjadi apa? Dhamma awwaluhu menjadi hafizha. Menjadi apa? Dhamma awwaluhu hu wa kusira ma qabla al-akhir fi. Nah, yang akhir tetap fathah karena fil madhi mabni ala fathah. Kemudian fa'ilnya dihilangkan, yang maf'ulun bihi naik menjadi itulah naibul fa'il. Hufidha ad-darsu. Hufidha ad-darsu. Hufidha ad-darsu. Pelajaran sudah dihafal. Kalau awalnya kita dengan maklumnya hafidha Khalilun ad-darsa. Khalil telah menghafal pelajaran. Hufidha ad-darsu. Kemudian yahfadhu wa in kana al-fi'lu mudhari'an wa in kana mudhari'an dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dhamma. Nah, kalau fi'il mudhari' berarti dimulai dengan ya. Dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Ma qabla al-akhir berarti huruf fa. Yuhfazu ad-darsu. Dan konsep naibul fa'il ini kurang lebih mirip dengan bahasa kita, subsubjek, predikat, objek. Ibu goreng, contohnya terlalu sederhana, tapi dan namanya juga nahu sederhana. Ibu menggoreng ikan.
subjek, predikat, objek. Akhirnya apa? Kita ubah menjadi kalimat pasif, ikan digoreng. Itu sudah cukup. Sudah cukup, tinggal objeknya dan P-nya. Nah, ikan digoreng. Nah, gunanya apa? Gunanya apa? Naibul fa'il ini gunanya adalah salah satunya yaitu sebagai peringkas pembicaraan agar tidak terjadi pengulangan. Agar tidak terjadi pengulangan. Misalnya pintu rumah. Ada anak kita masuk dari depan, dari luar, membuka pintu, kemudian tidak ditutup lagi. Nah, kita ungkapkan fataha waladi albaba. Nah, fataha alwaladi albaba. Sudah dia masuk, ya. Kita ingin ngabarkan ke istri misalnya. Albab futiha agliki. Nah, kita tidak lagi mengabarkan itu pintu anak yang buka, enggak. Itu pintu terbuka, tolong ditutup. Futihal bab agliki lau samati. Futihal bab agliki lau samati. Nah, jadi ini salah satu contoh atau kegunaan dari naibul fa'il. Yang mana pembicaraan sudah diketahui, tidak diketahuinya siapa pelakunya itu tidak lagi penting. Nah, misalnya juga di kitab-kitab itu pembicaraan misalnya tentang hari akhir. Misalnya yuhsyaru an-nasu yaumal qiyamah. Al-qiyamati. Apa makna yuhsyarun nasu yaumal qiyamah? Manusia akan dikumpulkan, dikumpulkan pada hari kiamat. Kenapa? Ini sudah dipahami. Kenapa? Dasarnya kan yahsyuru Allahu an-nas. Yahsyurullahu an-nasa yaumal qiyamah. Diringkas saja. Kenapa? Karena tidak ada yang mengumpulkan manusia pada hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi adanya maktub atau tidak maktubnya fa'il tidak mengurangi makna dari teks tersebut dan pendengar bisa memahaminya. Nah, ada taghyir fi'il ma ba'da hadfi al-fa'il. Aqsam naibul fa'il. Nah, sekarang sama seperti fa'il tadi, sederhana, wa ala qismaini zahir wa mudmar. Fa zahiru nahwu qaulika duriba zaidun. Nah, yudrabu zaidun. Nah, contohnya di sini daraba man Khalidun Zaidan. Nah, ketika kita ubah naibul fa'il apa? Duriba. Siapa yang kita hilangkan? Duriba. Khalidnya dihilang. Duriba Zaidun. Kenapa yang ingin kita kabari itu Zaid ini udah dipukul gitu kan? Atau apa? Atau yang fa'ilnya itu sama sekali tidak diketahui. Contohnya ada orang yang terbunuh. Kutila asyakhs. Kutila asyakhsu fi baiti. Ada orang yang terbunuh di rumahnya. Fi baitihi. Nah, ini juga digunakan naibul fa'il. Kenapa? Kalau kita sebutkan, kita gunakan dengan bentuk dasarnya qatala ahadun seseorang, ahadun asyakhsa,
asyakh afwan syakhsa fi baitihi. Qatala ahad asyakhs fi baitihi, malah bahasanya tidak sempurna, bukan tidak, malah tidak bisa dipahami. Qatala ahadun syakhsa fi baitihi. Seseorang membunuh orang lain di rumah. Nah, karena ini tidak diketahui mubham, untuk apa disebutkan qutila syakhs fi baitihi. Nah, saya ditanya, "Manil ladzi qatal?" La adri, di qutila syakhs fi baitihi. Nah, itu juga kegunaan dari naibul fa'il. Antara memang fa'ilnya sudah diketahui, seperti yuhsyarun nasu yaumil qiyamah, atau fa'ilnya sama sekali tidak diketahui. Nah, wal mudmar itna asyar. Nah, ini nahu qaulika duribana, durib ta'nya sama seperti yang fa'il tadi. Bedanya yang di sini dia sebagai maf'ulnya. Nah, misalnya tadi yang di fa'il kan darabtu. Misalnya di sini darabtu Zaidan. Nah, saya bilang darabtu Zaidan, saya pukul si Zaid itu. Si Zaidnya mengabarkan ke orang lain. Duribtu kata Zaid. Nah, afwan kita coba sederhanakan dengan istilah. Misalnya saya darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Wah, dia kesakitan. Ya, kemudian Zaid pulang. Ditanya sama orang tuanya, "Gimana anta ya Zaid?" Nah, dia nggak mau bilang siapa yang memukul dia. Dia cukup katakan, "Duribtu, saya dipukul. Saya dipukul. Duribtu, saya dipukul." Nanti coba kita. Darabtu Zaidan, faqala Zaidun ana duribtu, saya dipukul. Jadi yang kalau di sini darabtu ta, ini ta'ul fa'il, yang diduribtu ta di sini apa? Naibul al-fa'il. Naibul al-fa'il. Nah, ma huwa soal, apakah isim, nah di akhir ya, ini lumayan panjang, nanti di akhir. Nah, mudah. Tadrib ala al-i'rab. Kaifa i'rabuhu? Yuhtaramu al-alimu uhina jahilu. Yuhtaramu. Nah, kita sebutkan tambahan kata fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli marfu'un. Nah, ini juga banyak yang bingung di sini. Nah, ada kata di sini fi'lun mudhari'un mabni, tapi kemudian disebutkan dia marfu. Mu'rab berarti kan? Mu'rab kan. Nah, satu sisi dia mabni, kemudian disebutkan marfu. Nah, di sini yang mabni di sini bukan bimakna mustalah, bukan bimakna istilahi, yaitu lawan dari mu'rab. Seperti kita katakan fi'il madhi, ihtarama fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Nah, di sini yuhtaramu bukan mabni itu yang dimaksud, tapi apa mabni secara bahasa. Bentukannya mabni di sini apa? Komposisinya atau bangunannya, ya komposisi katanya itulah yang lil majhul. Lil majhul artinya untuk pasif. Untuk pasif. Apa majhul? Yang fa'ilnya tidak diketahui, tidak ditulis. Nah, jadi ini juga jadi kata mabni di sini bukan mabni bima'na istilahi. Marfu'an litajarrurihi minan nasb wal jazim wa alamatu raf'ihi dhammatun ad-dhammatu zahirah. Yuhtaramu. Kalau dimasukkan haruf jazm an yuhtarama fi'l mudhari' mabni lil majhul mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun al-alimu
al-alimu naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah. Nah, yang dari sini sama seperti fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Hanya saja pas keterangan di awal. Pas keterangan di awal. Nah, kita kasih contoh. Nah, yahtarimu yahtarimu an-nasu al-alima. Yahtarimu an-nasu al-alima. Di sini apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah. Ini maf'ulun bihi-nya. Maf'ul bihi wa alamatu maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi mansub. Wa alamatu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Ini yahtarimu fi'il mudhari' lil ma'lum. Atau langsung kita kan fi'il mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Alamatu raf'ihi dhammah diubah ke nah, dihilangkan anas. Ya, untuk diperingkas. Yuhtaramu al-alimu. Itulah perbedaannya, yang awalnya di maf'ul bihi menempati posisi fa'ilnya. Nah, tinggal ditambah di depan dengan kata apa? Naib fa'il, naibun fa'ilun. I'rab setelahnya sama. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Dan itu alamatu raf'inya tergantung bentuk isinya. Yang sudah kita pelajari tadi, dhammah zahirah kah, atau niyabatan anil dhammah kah, atau dhammah muqaddarah. Nah, makna mabni lil majhul tadi sahih. Kita ulang sedikit ya, ini memang penting untuk agar tidak membingungkan. Nah, pada i'rab naibul fa'il akan kita dapatkan penjelasan fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul. Sedangkan dominannya kata mabni ini lawan dari mu'rab, misalnya di fi'il madhi. Nah, ihtaroman nasu an-nasu al-alima. Nah, gimana kita ihtaram? Fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. Mabni di sini ini secara istilah lawan dari apa? Lawan dari mu'rab. Artinya tidak bisa masuk huruf nasab, jazm, dan tidak apalagi jar. Ya kan begitu. Tapi ketika tadi kita ubah ke fi'il mudhari dan itu ke fi'il mudhari lil majhul yuhtaramu al-alimu. Nah, fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul. Nah, jadi ini hanya sekedar keterangan bahasa. Mabni lil majhul bahwasanya fi'il mudhari ini sebuah fi'il yang setelahnya itu naibul fa'il, bukan fa'ilnya. Jadi secara bahasa naib mabni di sini terbangun atau komposisi katanya, komposisi hurufnya adalah lil majhul, ini al majhul fa'iluhu.
Nah, bukan dimasukkan seperti yang di Eropa kita fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Nah, karena apa? Kalau itu yang dipahami, sedangkan yuhtaramu itu fi'il mudhari mu'rab. Alamatul i'rab apa? Ar-rafa, al-khafdu wan nasbu, ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Nah, ayuhmal ala ta'rif lughatan mabni ala nah, ayuhmalu ala ta'rif al-mabni lughatan hada aw la ta'nam ala ta'rif al-lughawi. Nah, idzan huna mabni huna ala ta'rif al-lughawi secara bahasa. Lianna ta'rif al-istilahi al-mabni awil bina diddu aw aksu al-i'rab. Nah, falan yajtami'u. Nah, tayyib. Summa masdar muawwal. Hina alifan. Nah, apakah fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'il apabila diawali dengan huruf-huruf masdariyah dapat menjadi masdar muawwal? Coba kita tes. Nah, coba kita tes. Tadi bisa. Tadi kita, karena pertama kita pahami konsep naibul fa'il ini maf'ul bihi yang memposisikan di posisi fa'il. Tadi kita contohkan uhibbu ma taqul au ma qulta uhibbu ma qulta. Nah, masdarnya apa di sini? Uhibbu qaulaka uhibbu qaulaka. Nah, bisa diubah misalnya kita katakan ke seseorang ya akhi al-walidu ayah al-walidu yuhibbu ma qulta. Yuhibbu ma qulta. Ay yuhibbu qaulaka. Kita ubah yuhabbu. Nah, yuhabbu ma qulta. Ay yuhabbu. Nah, baru berubah menjadi yuhabbu qauluka. Menjadi yuhabbu qauluka. Nah, ibu alfa fa'il. Nah, jadi ma masdariyah. Nah, dapat berfungsi di sini. Tapi memang bisa dibilang cukup secara kias lughawi masuk bisa. Tapi untuk pemakaian jarang. Lebih orang Arab itu lebih ingin mengatakan bahwasanya apa yang dia ucapkan itu disenangi. Ya akhi qauluka mahbub. Qauluka mahbub lah. Enggak dikatakan yuhabbu qauluka. Qauluka mahbub. Oke. Nah, 6 hal. Jamil. Soal jamil. Nawasil. Nah, kemudian ini perbandingan. Yang tadi pertanyaan mabni secara bahasa dan mabni secara musalah di contoh kedua. Harusnya tadi tidak terburu-buru saya. Nah, uhinal jahil. Kita lihat. Ini fi'il madhi. Uhina. Fi'lun madhin mabniun lil majhul, ya kan? Untuk menyebutkan sorofnya mabni lil majhul, mabniun 'alal fathi. Jadi ada dua kata mabni di sini. Ini lughawi, ini apa? An-nahwi. Istilahi. Nah, yang lughawi ini untuk sorofnya, kenapa bentuknya fi'il madhinya itu uhina bukan ahana? Lil majhul. Nah,
Bisa di masing-masing tambahkan keterangan di halaman 97 ini atau tanda khusus. Taib. Nah, ta'ina min naibil fa'ili al-mubtada wa al-khabar. Saya cek. Ini materinya cukup padat, bisa kita akhirkan. Kita sekarang di pertemuan kelima, masih ada 3 pertemuan lagi. Coba kita kira-kira babul mubtada. Oh, nakhud mubtada insyaallah. Nah, ini mubtada kita ambil rekaman belum ada minggu kemarin. Nah, insyaallah nanti kami siapkan. Jazakumullah khair. Nah, untuk mubtada kita ambil masih ada sekitar 15 menit insyaallah cukup. Al-mubtada wal khabar, ini yang paling mudah rata-rata setiap pembelajar bahasa Arab dimulai dengan mubtada khabar. Qala babul mubtada'i wal khabari al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamil lafziyah. Awamil lafziyah nanti itu yang inna wa akhwatuha kana wa akhwatuha. Wal khabar huwal ismul mufrad ismul marfu'ul musnad ilaihi nahu qaulika Zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Langsung ke keterangannya. Nah, yang perlu kita pahami sekarang ini yang untuk naik levelnya itu apa? Pembagian mubtada dan pembagian dari khabar. Al-mubtada qisma zahirun wa mudmarun. Nah, itu sama seperti fa'il tadi juga sebenarnya. Ada zahir dan ada mudmar. Tapi zahirnya ini enggak kebagi lagi sore atau muawwal enggak. Yang zahir wal mubtada qisma zahirun mudmar. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu, yaitu ism zahir. Wal mudmar 12 wa hiya ana wa nahnu. Nah, di sini atau yang ya domirnya ini domir munfasil, bukan muttasil. Munfasil. Contohnya famitsalul mubtada az-zahir, nah ini yang ma'ruf Muhammadun Rasulullah, Aisyatu ummul mukminin. Dan mubtada mudmar 12 ana nahnu, ana Abdullah, nahnu qaimun, anta anti, anta fahim, anti muti'ah, antuma qaimani, antuma qaimatani. Nah, ke antum qaimuna, antunna qaimat, huwa hadirun, hiya musafir. Mungkin sekarang kita perlukan i'rabnya bagaimana, kan begitu. I'rabnya bagaimana? Perbedaan i'rab. Nah, ini beliau enggak kasih contoh i'rab atau di tadribat. Nah, ini tadribat. Ada berarti. Tapi ini tadribat i'rabnya untuk khobarnya, bukan yang untuk mubtada. Tapi kita i'rabkan yang mubtada. Yang zahir dan yang mudmar. Tips dalam meng-i'rab itu dimulai dari yang maktubnya, baru fi mahal, baru kedudukannya. Tadi yang apa? Yang zahir ini mubtada zahir dhamir tulis. Nah, zahir ini ada yang dia isim alam
isim alam, kemudian isim ma'rifah bi'al. Nah, ini yang harus dibedakan. Isim alam tadi itulah yang tidak membutuhkan, dan isim alam itu pasti ma'rifah. Tadi apa? Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Sedangkan yang bi'al inilah yang awalnya dia nakirah, tidak bisa menjadi mubtada kecuali dengan al. Kenapa? Kalau dia tidak dengan al, dia menjadi sifat mausuf. Contohnya at-talibu mujtahidun. Kita untuk mengabarkan mubtada khabar, ingin mengabarkan. Kalau kita hilangkan alif lamnya, talibun mujtahidun menjadi apa? Menjadi sifat mausuf. Tidak ada pengkabaran di situ. Talibun mujtahidun. Nah, inilah kenapa mubtada jika dia bukan isim alam, dia harus dimulai dengan alif lam. At-talibu mujtahidun. Kemudian yang dhamir, nah, huwa mujtahidun. Dan disesuaikan dengan jumlah dhamirnya. Kalau huma berarti mujtahidani, hum mujtahiduna wa ma ila dzalika. Yang untuk muannas juga disesuaikan. Sekarang i'rabnya. Nah, kalau yang i'rab yang zahir, kita ambil tadi talib atau Muhammad, at-talibu mujtahidun. At-talib mubtadaun marfu'un, at-talibu wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah. Dan tergantung. Kalau nanti dia musanna berarti apa? Kita gunakan yang at-talibani mujtahida. Kita gunakan yang al-alif. At-talibani mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'i alif niyabatan 'anil dhammah. Kalau kita gunakan yang dia jamak mudzakkar salim, al-muslimuna fil masjidi. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammah. Nah, jadi kita sesuaikan juga yang isim zahir ini. Balik ke jenis-jenis isim marfu. Kemudian, nah sekarang kalau yang dia itu dhamir, bagaimana? Huwa mujtahidun. Huwa dhamirun. Nah, kita sebutkan dulu yang maktubnya dhamirun mabniun ala as-sukuni. Baru kita sebutkan fi mahalli raf'in khabar. Tafadhal salatul asr, tafadhal idza man hana alaihi waqtu salatul asr fi makanihi falyatafaddal mashkurana. Wa sanantahi ba'da iddati daqaiq insyaallah. Dhamirun mabni ala sukun fi mahalli raf'in khabar. Jadi trik meng'irab atau trik meng'irab dimulai dari yang dia tertulisnya dulu. Baru tugasnya fi mahalli raf'in khabar. Nah, yang penting juga sekarang aksamul khabar wal khabaru qisman mufrad wa ghairu mufrad. Bukan dengan domir nggak menjadi khabar, tapi dia di sini mufrad wa ghairu mufrad istilah. Al mufrad wa ghairu mufrad. Fal mufradu nahwu Zaidun qa'imun. Udah tadi. Dan mufrad di sini bukan maknanya mufrad atau musanna
dan jamak. Bukan itu mufrad yang dimaksud di sini. Mufrad yang dimaksud di sini laisat jumlah. Laisat jumlah. Isim mufrad di sini laisat, lawan dari mufrad di sini maknanya lawan dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Mufrad lawan dari jumlah. Nah, kenapa? Wa ghairul mufrad arba'atu asya. Al-jar majrur, wal zarf, wal fi'l ma'a fa'ilihi, wa mubtada' ma'a khabarihi. Nahu qaulika Zaidun fiddar. Nah, ini khabar jar majrur. Zaidun indaka zarf, wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Qama abuhu Zaidun, qama abuhu. Qama fi'il, fa'il. Nah, di sini jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar Zaid. Wa Zaidun jariyatuhu zahibah. Nah, ini double. Mubtada ma'a khabarihi. Zaid pertama mubtada, malah kemudian ada mubtada kedua, ada khabarnya. Wa mubtada min khabarihi khabar Zaid. Khabar Zaidun. Agak ribet, tapi ini yang diterangkan satu persatu. Nah, wal muradu, nah ini kita katakan wal muradu bil mufradi huna ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Bukan mufrad itu yang tadi apa, mufrad, musanna atau jamak. Nah, ma laisa jumlah wala syabihan bil jumlah. Wa ghairul mufrad, nah maksudnya apa? Jumlah wa syibhul jumlah. Wal jumlah nau'an, jumlah ismiyah mubtada khabar itu sendiri, wal jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Jumlah ismiyah, nah mubtada khabar, abuhu karimun, nahu min qaulika Muhammadun abuhu karimun. Wal jumlah fi'liyah min fi'il wa fa'il au naibuhu. Safara abuhu Muhammadun safara abuhu. Au Khalidun yudrabu gulamu. Nanti mungkin lebih jelas pas kita Arab. Yang syibhul jumlah aidan naw'an. Al-awwal jar majrur fil masjid, alif fil masjid, wa tsani az-zarf. Fawqa az-husni, fawqa samai. Nah, wa min dzalika ta'lamu anna al-khabara 'ala at-tafsil khamsatu anwa. Nah, ini mufrad, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar majrur ma'a zarf. Ini jumlah syabih au syibhu al-jumlah. Nah, ini semoga ini menjadi keterangan lebih kita naik levelnya di nahu ini. Karena biasanya di nahu-nahu dasar, khobar itu selalu dicontohkan atau seringnya dicontohkan dengan yang mufrad saja. At-talib mujtahidun, al-muallimu, al-walidu, awil waladu kabirun, wa ma'ila dzalika. Nah, kemudian juga yang sering terdengar mungkin yang jar majrur, ya, al-muslimuna fil masjid, al-ummu fil bait. Tapi yang tambahan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Nah, ini sekarang kita masuk ke contoh i'rab yang diberikan oleh syarih sendiri. Nah, jar majrur itulah jumlah sendiri. Nah, tapi dikatakan dia sebagai syibhul jumlah namanya. Kenapa dengan kata syibh? Kata syibh karena dia gabungan antara huruf dan isim. Makanya dia syibhul jumlah itu artinya mirip jumlah. Mana ya? Di mana? Nah, ini dia. Kalau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah jelas antara fi'il dan fa'il. Jumlah ismiyah mubtada dan khabar. Syibhul jumlah antara huruf dengan isim.
Nah, dia tidak sempurna. Fi huruf, ya kan, huruf jar masuk ke isim. Nah, maka dikatakan dia syibul jumlah, setengah jumlah. Kalau bahasa kita itu jumlah kan terjemahannya kalimat, setengah kalimat. Tapi dia masuk golongannya jumlah. Masuk golongannya jumlah. Artinya dia berdiri sendiri dan dia menjadi khobar. Dan dia menjadi khobar. Nah, keadaan-keadaan mana khobar tidak wajib mubtada dalam hal nau dan adat. Tayyib insyaallah. Nah, ini masuk ke contohnya dulu, contoh i'rabnya. Nah, Muhammadun qaimun. Nah, ini yang apa yang mufrad. Ini sangat mudah. Qaimun khabar mubtada, ini salah ya di atas. Marfu'un bil mubtada bil ibtida bil mubtada. Wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah fi akhirih. Yang kedua, ini yang jumlah fi'liyah. Nah, yang contoh-contohnya bisa dikasih stabilo juga di masing-masing. Muhammadun hadara abuhu. Hadara abuhu. Tadi kita katakan apa? Tips mengi'rab itu di-i'rabkan dulu yang tertulisnya baru fi mahal. Nah, Muhammadun hadara abu. Muhammad mubtada hadara dulu. Fi'lun madhin mabni 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Abu fa'ilu hadar marfu'un bil waw niyabatan dhamma li annahu min asma'il khamsah wa abu mudhaf wal ha mudhaf ilaihi abuhu hu mabniun 'ala dhammi fi mahalli khafdin mudhaf ilaihi wal jumlah baru terakhir fi mahal wal jumlah minal fi'l wal fa'il fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Tapi syaratnya apa? La budda ada robit, ada pengikat bainal khabar wa mubtada huwa dhamir al-waqi' mudhafan ilaihi fi qaulika abuhu. Jadi misalnya nggak bisa kita katakan Muhammadun hadara abu. Enggak. Harus ada hu, itu balik ke si Muhammad. Hadara Muhammadun hadara abuhu. Au masalan misalnya kabar duka Zaidun tufiya ummuhu. Nah, seperti itu. Tufiya abuhu, harus ada robit, namanya domir yang kembali ke dia ini namanya robit, pengikat, domir pengikat. Kemudian yang kedua yang jumlah ismiyah. Muhammadun abuhu musafir. Nah, ini baru ada istilah Muhammad yang pertama mubtada awal mubtada pertama, karena dalam jumlahnya ini ada tumpang tindih. Muhammadun abuhu musafir. Mubtada awal marfu' bi dhammah zahirah Muhammadun. Abu mubtada asani, dalam jumlah itu mubtada sanin marfu'un bil waw niyabatan anid dhammah li'annahu min asma'il khamsah. Wa abu mudhaf wal ha mudhaf ilaihi. Abuhu. Nah, ini yang robitnya. Musafirun khabarul mubtada asani. Musafir khabar dari Muhammad atau khabar dari Abu? Khabar dari Abu, wal Abu mubtada asani. Wal jumlah. Nah, ini dia baru khabar si Muhammad mana? Wa jumlatul mubtada usani wa khabaruhu fi mahalli rafin khabar mubtada al-awwal. Khabar mubtada al-awwal. Jadi ini karena ada tumpang tindihnya. Nah, Muhammad mubtada pertama. Abuhu musafirun. Abu mubtada tsani, musafirun khabar dari Abu. Jumlah mubtada khabar Abu musafir khabar dari Muhammad. Muhammad Abu musafir, artinya bagaimana? Muhammad bapaknya sedang safar. Atau kalau bahasa sederhananya Abu Muhammadin musafirun, kalau kita gunakan tidak ribetnya. Abu Muhammadin musafir. Nah, ini yang terakhir. Belum. Muhammadun fiddar, yang syibuhul jumlah. Masuk ke yang syibuhul al-jumlah. Muhammadun fiddar. Begitu juga. Kita i'rabkan dulu kalau mau detail. Fi harfu jarin mabni, adar isim majrur. Nah, khobar al-mubtada. Khobar mubtada.
Nah, cuman ini tambahan ya, bukan tambahan, ini salah satu mazhab dalam i'rab juga, muta'alliq bi mahzuf. Muta'alliq bi mahzuf. Apa itu yang mahzuf? Maujudun. Muta'alliq bi mahzuf, khabar mubtada. Khabar mubtada. Jadi sebenarnya yang menjadi khabar ini bukan fiddarnya, tapi Muhammadun maujudun fiddar, atau kainun, boleh apa saja yang itu menunjukkan keberadaan. Muhammadun maujudun fiddar, tapi dia mahzuf, tidak ada, menjadilah fiddar ini, syibhul jumlah ini dia khabar mubtada'nya. Khabar mubtada'nya. Nah, kalau yang khilaf ini apakah khabar fiddar ini dia betul-betul khabar mubtada atau muta'alliq bi mahzuf, itu khilafnya di Alfiyah Ibn Malik. Alfiyah Ibn Malik. Nah, tapi yang penting kita sekarang posisi dari fiddar itu terlepas apakah dia hakiki khobar atau khobar muta'alliq bi mahzuf, yang penting dia sebagai khobar dari mubtada. Yang terakhir yang dzaraf Muhammadun indaka, inda dzarfu makan. Nah, ini juga sama, muta'alliq bi mahzuf khobar. Wa inda mudhaf mudhaf kaf mabni al-fathi fi mahalli khafdin. Nah, wa dzarf makan mubtada. Dzarf makan muta'alliq bi mahzuf khabar. Jadi yang khabar itu indahnya saja. Indah saja. Kenapa? Bukan kita katakan indaka ini kan dia mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Nah, kalau yang jar majrur dua-duanya. Muhammadun fiddar. Fiddari jar majrur fi mahalli raf'in khabar. Tapi kalau yang dia dzaraf enggak mudhaf ilaihi, tapi dzarafnya sendiri. Mudhafnya saja, dzaraf khabar. Saya contoh lain. Nah, kita kasih indah lebih jelas. Muhammadun fi ad-dar. Nah, kalau yang di syibh jumlah jar majrur jar wa majrur fi mahalli raf'in khabar. Tapi kalau dzaraf Muhammadun fauqa di atas, misalnya Muhammadun abada. Sering lupa kita. Untuk contoh-contoh yang umum lebih baik digunakan nama umum juga. Aduban ma'ruf. Zaidun fauqa al-mabna. Nah, Zaid di atas gedung. Kita katakan Zaid fauqa al-mabna. Nah, yang menjadi khobar Zaid di sini apa? Ininya saja. Nah, dzarf mabni al-fathi fi mahalli khobar. Tidak serangkainya dia fauqa. Ini kita gunakan yang isim zahir. Fauqa, kelihatan. Fauqa al-baiti. Di atas rumah. Nah, tidak kita katakan mudhaf ilaihi fi mahalli raf'in khabar. Seperti jar majrurnya fiddar. Tapi cukup si zorfnya saja. Zorfnya fauqa Zaidun fauqal baiti, fauqa zorfun mabni al-fath fi mahalli raf'in khabar. Wa huwa mudhafun wal bait mudhaf ilaihi majrur. Nah, bi khilaf fiddar. Nah, sudah 14.39, afwan, kelewatan. Berarti ini untuk pembahasan pekan ini sampai mubtada dan khabar. Kita jawab pertanyaan. Nah, bolehkah di keadaan-keadaan di mana khabar tidak wajib mengikuti mubtada
dalam hal nau atau adatnya. Ghaliban, nah seringnya dia harus ikut. Nah, dia harus ikut. Contohnya kita coba. Nah, Abdullahu Ishrun. Berapa jumlah murid itu? Ishrun, ada 20. Tanya at-talibatu ada berapa? At-talibatu Ishrun juga kan? Ishrun juga. Nah, jadi tergantung khobarnya. Jika dia jumlah yang dia itu pakem, tidak berubah, tidak seperti puluhan, tidak terbedakan seperti, jadi enggak, kalau puluhan kan enggak ada isyrunah, salah sunnah. Berbeda dengan Abdullah misalnya sab'ah. Nah, kalau di adat kayak begini kan dia mukhalif ya kan, sab'atun. At-talibat kam sab'un. Jadi untuk yang adat dan nau, nah dia yang untuk puluhan itu tetap. Untuk puluhan tetap. Nah, kemudian apabila khabar berbentuk dzaraf, maka termasuk dari khabar ghairu mufrad. Apabila kabar berbentuk dzaraf, maka termasuk dari kabar ghairu mufrad sahih. Yang mufrad wal khabar nau'an. Wal khabar nau'an, mufrad wa ghair mufrad. Wa ghairul mufrad jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibhul jumlah. 3. Wa syibhul jumlah jar majrur wa mada wa zarf. Kemudian zarf merupakan bentuk idhofah. Apabila untuk bentuk idhofah lainnya seperti asmaul khamsah atau susunan idhofah lainnya, apakah benar tetap termasuk khobar yang mufrad? Nah, jadi khobar ghairu mufrad terkhusus bagi susunan idhofah bentuk zarf. Sebentar. Zarf yang merupakan bentuk idhofah, yakni mudhaf. Apabila untuk bentuk idhofah lainnya seperti asmaul khamsah dan sunan idhofah lainnya, apakah benar tetap termasuk kabar yang mufrad? Nah, jadi yang ghairu mufrad khusus untuk susunan idhofah dari zarf sahih. Nah, ini baru masuk saya. Nah, jadi kan tadi kita katakan untuk yang zarf Zaidun fauqa al-baiti. Nah, fauqa di sini kan zarf ya. Wa huwa mudhaf ilaihi ke al-bait. Tapi yang menjadi khabar zaid yang mana? Fauqanya saja. Fauqanya saja. Nah, kalau yang tadi Zaidun abuhu musafirun. Nah, untuk yang ini dia masuk ke jumlah apa? Masuk ke jumlah ismiyah. Jumlah ismiyahnya ini yang merupakan khobar dari Zaid. Nah, kenapa kalau kita hanya kenapa kalau tadi contohnya sebagai asmaul khamsah, kalau asmaul khamsah menjadi mudhaf. Zaidun akhu Khalidin. Nah, sini masuk. Nah, yang menjadi khobar adalah di sini. Akhu Khalidin. Nah, atau Zaidun muallim es batu ada. Es batu.
Ar-Riyadiyat. Zaid pengajar guru matematika. Sah. Muallim riyadiyat. Nah, jadi yang mudhofnya saja yang menjadi khabar. Kecuali kalau contohnya itu betul-betul kompleks seperti yang Zaidun koma abuhu. Kalau itu udah menjadi jumlah ismiyah. Tapi kalau yang tidak menjadi jumlah ismiyah, seperti ini Zaidun akhu Khalidin. Nah, ini yang khabarnya ya akhunya. Zaidun muallimur riyadhiyat, mudhaf ilaihi juga. Muallim sebagai sebagai khabar dari Zaidnya. Nah, kemudian alaysa zarf wal mudhaf ilaihi yatakawan minhu shibul jumlah? Nah. الظرف والمضاف إليه يتكون منه شبه الجملة. نعم. الظرف شبه الجملة لوحده. الظرف شبه الجملة لوحده. وليس مضاف إليه يقال هو شبه الجملة. Itu dia poinnya. Nah, tadi kita di washibhul jumlah yakni az-zarf. Shibah al-jumlah 2. Jar wa majrur wa zarf. Nah, bukan zarf wa mudhaf ilaihi. Nah, yang satu paket itu yang di jar majrurnya saja. Kalau yang untuk zarf, dia di zarfnya saja itu sudah menjadi khabar, Nah, Zaidun fauqa al-baiti. Nah, fauqa itu sudah menjadi khabar dari Zaid. Nah, kenapa misalnya kita hapus kata fauqa, itu jumlahnya udah mafhum. Nah, jadi ada yang tanya, aina Zaid? Zaid fauq, yani fauqa. Mafhum. Nah, itu dia kenapa dia tidak sepaket dengan mudhaf ilaihinya untuk dimaksudkan dia sebagai syibhu al-jumlah. Nah, jamil. Asyamsu wal qamaru ayatun min ayatillah. Nah, ini untuk contoh yang asyamsu wal qamaru ayatun min ayatillah. Nah, ini yang untuk nau sahih. Nah, asyamsu wal qamaru ayatun min ayatillah. Nah, khabar yang dia tidak mengikuti bentuk dari nau dari mubtada'nya itu sendiri. Nah, al-asyams wal qamar ayatun min atau ini kan atau kita gunakan satu saja. Kalau ini sudah ayatan min ayatillah. Nah, kita gunakan satu. Al-qamar. Al-qamar muzakkar atau muannas? Al-qamar muzakkar. Nah, dia khabarnya tidak mengikuti nawanya. Ayatun min ayatillah. Al-qamaru ayatun min ayatillahi ta'ala. Nah, ini untuk khabar yang dia memiliki bentuk sendiri, bukan dari bagian dari mubtada. Jadi dia bisa sendiri ayatun min ayatillah. Tayyib. Nah, summa hatta nu'rib syibah jumlah fi mahal rafa khabar mubtada. Laisa zarf wal mudhaf ilaihi yatakawwanu minhuma. Nah, jamil. Dan maf'ul ansab. Nah, laisa zarf wal mudhaf ilaihi yatakawwan minhuma syibul jumlah hatta na'rib syibul jumlah fi mahal raf'in. Nah, jadi itu tadi. Poinnya itu tadi. Yang dikatakan syibul jumlah untuk zarafnya itu sendiri. Nah, tapi kalau untuk jar majrur yang dikatakan syibul jumlah huruf jar dan majrurnya, isim majrurnya. Tamam, barakallahu. Masyaallah. Liqauna ya tadi liqaul jamil wa mumtaz wa ra'i walillahil hamd. Nah, jadi dengan model ini kita juga bisa lebih tawassul nantinya insyaallah dalam hal nahwu.
Nah, dan lebih memahami kitab-kitab yang kita baca insya Allah. Dan bil khusus tentunya Al-Quran wa ahaditsun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk yang hafalan fleksibel saja, jika pukul 8 sampai pukul 11 masih ada kesibukan labas. Hatta masa wilayah labas. Nah, baik. Nah, jazakumullah khairan ala hudurikum wa musyarakatikum wa istimaikum. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Nah, nakhtim bilhamdulillah walhamdulillah rabbil alamin. Wa naltaqi insyaallah maratan ukhra fil usbu'il qadimi nahwa hadha al-yawm wa fi hadhihi as-sa'ati aidan. Wa nakhtimu bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ashkuru jami'al ikhwa wal akhwat al-qaimin qaimat ala hadzal barnamij an-nafi'. Ashkurukum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.